Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 akan membahas tentang bab 17 yaitu mengelola keuangan bisnis. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah sehingga kita dapat mempresentasikan hasil kerja kami. Tak lupa salawat salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya, mari kita mulai presentasi ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Materi yang akan kita sampaikan yaitu mengelola keuangan bisnis dengan submateri memaksimalkan pertumbuhan modal, jenis investasi, risk and return, sumber pendanaan bisnis. Pokok pembahasan presentasi yaitu yang pertama memaksimalkan pertumbuhan modal, yang kedua yaitu berinvestasi untuk memenuhi tujuan keuangan, yang ketiga yaitu jual beli sekuritas, yang keempat yaitu hubungan risiko pengembalian, yang kelima yaitu membiayai perusahaan bisnis, yang keenam menjadi perusahaan terbuka, dan yang ketujuh meregulasi pasar sekuritas. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan anggota dari kelompok 5. Yang pertama yaitu Putri Nala Sofia dengan NPM 2211031149. Yang kedua yaitu Firda Indah Cahya Aulia dengan NPM 2211031153. Yang ketiga yaitu Muhammad Abdillah dengan NPM 2211031171. Yang keempat yaitu Murni Chania Magdalena Simamora dengan NPM 2251031039. Materi pertama akan disampaikan oleh Muhammad Abdillah. Kepada Muhammad Abdillah dipersilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang memaksimalkan pertumbuhan modal. Next. Satu, waktu dari uang dan pertumbuhan majemuk. Nilai waktu dari uang, ketika diinvestasikan selama beberapa lama, uang akan bertumbuh melalui penciptaan bunga atau tumbuh dari bentuk pengembalian lainnya. Yang kedua, bentuk majemuk, pertumbuhan majemuk. Pengembangan bunga dari waktu ke waktu dengan setiap tambahan periode pengembalian bunga terakumulasi dan menghasilkan lebih banyak bunga. Yang kedua, mendayagunakan nilai waktu. Cara terbaik untuk mendayagunakan waktu dari uang adalah memperoleh tingkat pengembalian tinggi atas investasi. Next. Saham. Bagian kepemilikan dari korporasi. Saham biasa atau common stock bentuk dari dasar kepemilikan perusahaan. Mencakup juga hak memberikan suara atas isu-isu utama perusahaan. Nilai-nilai saham dinyatakan dalam dua cara. Satu, nilai real atau pasar, harga selembar saham yang berlaku di bursa efek. Yang kedua, nilai nominal dinyatakan dalam bentuk ekuitas pemilik dibagi dengan jumlah saham biasa. Yang ketiga, karakteristik dari saham biasa merupakan investasi yang beresiko. Ketidakpastian mengenai pasar saham dapat mengubah nilai-nilai saham dengan cepat. Yang keempat, dividen. Pembayaran kepada pemegang saham berdasarkan jumlah lembar saham yang dipegang, dihasilkan dari laba perusahaan. Saham unggulan, saham biasa dikeluarkan oleh perusahaan mapan dan terkemuka dengan riwayat keuangan dan pola pembayaran dividen yang stabil. Next, Nala. Dua, berinvestasi untuk memenuhi tujuan keuangan. Di sini ada 3 bagian. Yang pertama berinvestasi, yang kedua sebagian besar reksadana tidak cocok dengan pasar, yang ketiga exchange trade fund. Yang pertama alasan berinvestasi ada 3 yaitu stabilitas keamanan dan
dan keamanan, yang kedua pertumbuhan modal konservatif, yang ketiga pertumbuhan agresif. Yang kedua, sebagian besar reksadana tidak cocok dengan pasar. Yang ketiga, exchange trade fund, sejumlah saham atau obligasi yang berada dalam suatu indeks yang melacak pergerakan keseluruhan suatu pasar, tetapi tidak seperti reksadana biasa diperjualbelikan layaknya saham. Next, Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan jual beli sekuritas. Pasar sekuritas merupakan tempat saham dan obligasi diperjualbelikan. Jual beli dilakukan pertama yaitu pasar sekuritas primer dan sekunder. Pasar sekuritas primer, saham dan obligasi baru diperjualbelikan oleh perusahaan dan pemerintah. Terkadang sekuritas baru dijual kepada satu pembeli atau sekelompok kecil pembeli. Penempatan terbatas ini disukai karena memungkinkan pihak penerbit sekuritas untuk menjaga kerahasiaan. Namun sekuritas baru hanya mewakili sekelompok kecil sekuritas yang diperdagangkan. Sebelumnya, saham dan obligasi lama dijual di pasar sekuritas sekunder yang lebih besar yang ditangani oleh badan-badan tertentu. Yang kedua ada bursa efek. Sebagian besar jual beli saham sepanjang sejarahnya dikelola oleh bursa efek yang terorganisasi. Bursa efek merupakan suatu organisasi yang terdiri dari individu yang berkoordinasi untuk menyediakan lelang secara kelembagaan di mana saham bisa diperdagangkan. Yang ketiga ada perdagangan oleh investor individu. Ini terbagi lagi teman-teman. Yang pertama yaitu pialang saham yang menerima komisi dari eksekusi pesanan jual beli saham atas nama nasabah eksternal. Meskipun mereka mempertemukan pembeli dan penjual, pialang saham tidak memiliki sekuritas tersebut. Mereka memperoleh komisi dari individu dan organisasi yang mereka wakilkan. Yang kedua ada discount brokers. Seperti halnya produk lain, bantuan perantara bisa dibeli pada harga diskon atau layanan penuh atau jasa. Discount broker menawarkan investor individu berpengalaman yang mengetahui apa yang ingin mereka beli atau jual dengan cara cepat murah untuk berpartisipasi di pasar. Yang ketiga ada pialang jasa. Investasi dari market. Pialang jasa masih menjadi sumber daya yang percaya, baik bagi investor baru yang belum berpengalaman maupun investor kawakan yang tidak punya waktu untuk mengamati perkembangan terakhir di pasar. Menawarkan klien saran konsultasi dalam perencanaan keuangan pribadi, perencanaan harta kepemilikan, dan strategi pajak juga dengan beragam produk investasi lainnya. Yang keempat ada investasi daring. Popularitas perdagangan daring berakar dari kenyamanan akses transaksi melalui internet yang cepat, tidak merepotkan, serta peluang bagi investasi mandiri untuk mengelola investasi mereka sendiri. Tapi sayangnya konsekuensinya siapa saja bisa melacak saham ini. Jadi itu beban tersendiri bagi suatu perusahaan. Kemudiannya melacak pasar dengan menggunakan indeks saham. Investor telah menggunakan indeks saham untuk mengukur kinerja pasar dan untuk memprediksi pergerakan pasar saham di masa depan. Meskipun tidak menjadi indikator utama status sekuritas individu, indeks pasar memberikan ringkasan penting mengenai keseluruhan harga baik dalam industri tertentu dan dalam pasar saham secara umum. Oke, sekian dari saya. Pengembalian. Selanjutnya yaitu hubungan resiko dan pengembalian. Menggambarkan hubungan risiko pengembalian dan membahas penggunaan diversifikasi alokasi aset untuk investasi. Hubungan risiko pengembalian. Investor individu memiliki motif dan selera yang berbeda-beda untuk tujuan keamanan dan atau resiko. Investor biasanya berharap memperoleh pengembalian lebih tinggi untuk ketidakpastian yang juga lebih tinggi. Mereka tidak banyak berharap untung besar dari investasi aman dan stabil, seperti obligasi pemerintah. Investasi jangka panjang dianggap sebagai investasi yang kurang beresiko dan pengembaliannya rendah. Investasi jangka panjang dianggap beresiko karena menghadapi situasi ketidakpastian di masa depan dalam perekonomian dan pasar uang. Tapi pengembaliannya lebih tinggi dibandingkan investasi jangka pendek.
Setiap investasi memiliki hubungan resiko pengembalian atau risk-reward relationship. Investasi aman cenderung menghasilkan pengembalian yang lebih rendah. Dividen. Dividen yaitu pendapatan individu saat ini berasal dari bunga pinjaman disebut pendapatan bunga saat ini. Dihitung dengan cara membagi jumlah dana tahunan dari pendapatan dividen dengan nilai pasar investasi saat ini. Apresiasi harga merupakan kenaikan dalam nilai dolar suatu investasi. Yang ketiga yaitu pengembalian total. Jumlah dari pendapatan dividen bunga saat ini suatu investasi adalah dan keuntungan modal sering disebut juga pengembalian total. Pengembalian total dihitung sebagai pengembalian total dalam persen sama dengan pengembalian dividen saat ini ditambah keuntungan modal dibagi oleh investasi awal dikali 100. Mengelola resiko dan diversifikasi dan alokasi aset. Setelah menentukan keseimbangan risiko pengembalian, investor kemudian mewujudkannya melalui dua cara, yaitu diversifikasi dan alokasi aset. Diversifikasi berarti membeli beberapa jenis investasi ketimbang satu jenis saja. Diversifikasi yang lebih luas dicapai ketika aset-aset disebarkan pada beragam pilihan investasi, saham, obligasi, reksadana, logam mulia, dan lahan hiasan, dan seterusnya. Yang kedua yaitu alokasi aset. Alokasi aset merupakan proporsi atau jumlah relatif dana yang diinvestasikan atau dialokasikan pada setiap pilihan investasi. Selanjutnya yaitu tujuan kelima, yaitu tentang membiayai perusahaan bisnis. Setiap perusahaan membutuhkan kas untuk berfungsi dengan baik. Bisnis bergantung pada pendapatan penjualan untuk bisa bertahan. Jika pendapatan penjualan tidak cukup, perusahaan mencari sumber pandangan lainnya. Biasanya dimulai dari tabungan pemilik. Apabila suatu perusahaan memerlukan lebih banyak dana lagi, mereka dapat beralih pada pinjaman bank, menghimpun dana dari investor, dan menjual obligasi ke publik. Yang pertama yaitu pinjaman dengan jaminan untuk peralatan. Pinjaman untuk mendanai suatu aset di mana pinjaman menyertakan aset sebagai jaminan kepada pihak peminjam. Di situ ada pokok pinjaman, yaitu jumlah dana yang dipinjam oleh peminjam dan harus dilunasi. Akan tetapi, peminjam juga harus membayar dana tambahan, yaitu bunga. Jumlah bunga yang dibebankan ke peminjam bergantung pada tingkat persentase tahunan atau APR yang disepakati antara peminjam dan pemberi pinjaman. Yang kedua yaitu pinjaman modal dan pinjaman tanpa jaminan. Kemampuan perusahaan untuk menutupi berbagai pengeluaran diukur melalui modal kerjanya. Perhitungan modal kerja yaitu diukur dari aset lancar dikurang kewajiban lancar. Jika modal kerja perusahaan jika modal kerja positif, perusahaan cukup besar untuk menutupi kewajiban lancar ya. Jika perhitungan modal kerja negatif, berarti kewajiban lancar lebih besar dari aset sehingga perusahaan tersebut membutuhkan pinjaman dari bank umum. Dengan pinjaman bank tanpa jaminan, pihak peminjam tidak perlu menyertakan jaminannya. Investor penyandang dana dan modal ventura. Investor penyandang dana adalah investor eksternal yang menyediakan dana segar bagi perusahaan yang menginginkan sejumlah kepemilikan ekuitas. Investor penyandang dana membantu banyak perusahaan untuk tumbuh dengan cara menyediakan apa yang disebut dengan modal ventura, yaitu dana pribadi dari individu yang kaya mencari peluang investasi dalam perusahaan yang baru tumbuh.
Dalam banyak kasus perusahaan yang baru tumbuh ingin berpaling ke modal ventura karena memiliki riwayat kredit yang mumpuni untuk mengajukan pinjaman ke bank umum atau lembaga keuangan lainnya. Yang terakhir yaitu penjualan obligasi perusahaan. Korporasi bisa menaikkan modal dengan menerbitkan obligasi atau surat utang. Obligasi perusahaan merupakan jaminan format atau utang yang mengharuskan penerbit obligasi untuk membayar bunga secara periodik. Jaminan formal yang secara periodik dan melunasi utang pokok saat pemerintah federal juga menerbitkan obligasi untuk mendanai proyek dan memenuhi kewajibannya. Seperti halnya pemerintah negara bagian dan lokal disebut obligasi pemerintah daerah untuk mendanai pembangunan sekolah, jalan, dan sistem saluran pembuangan. Sekian. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Murni Chania Magdalena. Dipersilakan. Baik, kemudian ada materi menjadi perusahaan terbuka. Apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan perusahaan terbuka? Jadi perusahaan terbuka ini adalah merupakan jenis perseroan terbatas yang sahamnya telah dimiliki sekurang-kurangnya oleh 300 pemegang saham dan memiliki modal di sektor sekurang-kurangnya 3 miliar rupiah. Cara perusahaan menjadi perusahaan terbuka adalah dengan cara menjual sahamnya. Menjadi terbuka berarti menjual sebagian saham. Intinya pemilik perusahaan akan kehilangan sebagian kendali karena sahamnya telah dijual. Kemudian ada alasan suatu perusahaan melakukan penawaran saham perdana. Penawaran saham perdana ini biasa disebut initial public offering atau IPO, merupakan penjualan saham yang pertama pada publik, yang juga merupakan sumber dana utama yang menjadi bahan bakar utama. Dalam pertumbuhan perusahaan yang memaparkan beragam pertimbangan yang terdapat dalam pengelolaan perusahaan terbuka. Alasan mengapa perusahaan perlu melakukan penawaran saham perdana adalah yang pertama, membutuhkan modal tambahan. Tambahan yang dimaksud juga berarti suatu perusahaan memiliki rencana untuk melakukan ekspansi sehingga untuk melakukan Tambahan yang dimaksud juga berarti suatu perusahaan memiliki rencana untuk melakukan ekspansi sehingga bisa meningkatkan jangkauan konsumen. Selain itu, melepaskan saham ke bursa efek juga berarti tingkat popularitas perusahaan meningkat, khususnya di mata para investor. Alasan yang kedua yaitu meningkatkan nilai yang dimiliki perusahaan. Hal ini terjadi bila perusahaan mampu meningkatkan performa secara maksimal, sehingga saham yang dimiliki investor akan turut meningkat. Dan yang ketiga, berpotensi untuk bertumbuh lebih pesat. Potensi perusahaan berkembang juga akan turut meningkat dan menguntungkan seluruh pihak. Bagaimana nilai saham ditentukan? Nilai saham atau valuasi saham ditentukan oleh investor. Penilaian ini mencakup kinerja manajemen perusahaan di bisnis-bisnis sebelumnya. Investor akan menaruh harapan pada saham untuk bersaing dalam industri, dan juga investor akan memiliki keyakinan atas penerimaan produk-produk perseroan. Mengapa saham harganya berbeda-beda? Ya, karena alasannya adalah penawaran dan permintaan atas setiap saham perusahaan. Ada lagi alasan lain, yaitu karena sebagian korporasi meyakini bahwa harga demikian akan lebih menarik minat banyak investor. Kemudian apabila harga saham terlampau tinggi, banyak investor yang tidak mampu membeli saham. Perusahaan dapat mengembalikan harga saham ke rentang yang lebih rendah melalui pemecahan saham, yaitu dividen saham yang dibayarkan sebagai saham tambahan lagi pemegang saham. Kemudian ada kapitalisasi pasar, yaitu jumlah nilai dolar dari keseluruhan saham beredar suatu perusahaan dihitung sebagai harga saham saat ini, dikalikan dengan jumlah saham yang beredar. Investor biasanya menganggap kapitalisasi pasar yang besar sebagai perusahaan yang
kurang beresiko, dan perusahaan dengan kapitalisasi pasar rendah cenderung menghasilkan investasi resiko. Kemudian ada pro kontra dalam pembiayaan utang. Pinjaman jangka panjang dari pihak eksternal perusahaan atau disebut juga pembiayaan utang melalui pinjaman atau penjualan obligasi perusahaan merupakan komponen utama di setiap pasar perencanaan keuangan perusahaan AS. Kemudian ada pinjaman jangka panjang. Pinjaman jangka panjang ini bersifat atraktif atas beberapa alasan berikut. Yang pertama, karena pihak-pihak dilibatkan jumlahnya sedikit. Pinjaman seringkali dapat disusun secara tepat. Kemudian ada juga perusahaan tidak harus membuat pernyataan publik mengenai rencana bisnisnya atau mengenai tujuan dan penggunaan pinjaman tersebut. Pinjaman jangka panjang juga memiliki kelemahan tertentu. Peminjam, misalnya, mungkin mengalami kesulitan dalam pemberian pinjaman yang mau memberikan dana besar. Peminjam jangka panjang berbagai batasan sebagai ketentuan pinjaman. Sebagai contoh, peminjam harus menyerahkan aset jangka panjang sebagai jaminan atau sepakat untuk tidak menerima utang lagi hingga pinjaman tersebut lunas. Kemudian ada juga meregulasikan pasar sekuritas. Di sini ada Securities and Exchange Commission atau yang biasa disebut SEC, merupakan badan pengatur dan pelaksana yang mengawasi kegiatan pasar, termasuk cara suatu sekuritas diterbitkan. SEC didirikan pada tahun 1934 untuk mencegah penyalahgunaan yang melibatkan anjloknya pasar saham tahun 1929. SEC mengatur penawaran sekuritas baru ke publik dengan cara mewajibkan seluruh perusahaan mengajukan prospektur sebagai memulai penawaran untuk melindungi investor dari penipuan. SEC juga mengenakan sanksi terhadap insider trading atau pengurangan pengetahuan khusus mengenai perusahaan. Mereka juga memiliki pengetahuan orang dalam, diuntungkan secara tidak adil dibandingkan investor yang lain. Demikian. Oke, selanjutnya studi kasus. Next, PPT. Studi kasus. Kelompok kami akan menganalisis Toyota, analisis mengelola keuangan bisnis PT Toyota Astra Financial Service. For your informasi teman-teman, awalnya Toyota itu bukan perusahaan otomotif, melainkan perusahaan mesin jahit. Tetapi Mr. Toyoda memikirkan bagaimana cara supaya lebih efektif, efisien, dan lebih produktif. Maka, ia memikirkan sebuah metode untuk membuat mesin jahit ini menjalankan automation, yaitu kombinasi antara manusia dan mesin berkolaborasi, sehingga lebih produktif. Lalu, Toyota mengembangkan ke industri otomotif. Oke, langsung saja ke analisis keuangannya. Dari data yang kami dapatkan, dari data laporan keuangan kantor akuntan publik Tanoderja tahun 2019 dan 2020, bahwa pengelolaan keuangan bisnis Toyota di mana modalnya didapatkan dari pinjaman dan penjualan obligasi. Pinjaman dinilai menggunakan diskonto arus kas berdasarkan tingkat suku bunga efektif yang dikenakan pada pemakaian terakhir dalam mata uang masing-masing pinjaman. Surat berharga yang diterbitkan, nilai wajarnya diestimasikan menggunakan kuotasi pasar terakhir, yaitu nilai pasar. Nah, mengenai saham perusahaan, sejak tahun 2007, perusahaan telah beberapa kali menerbitkan surat berharga yang ditawarkan melalui pasar modal di Indonesia. Modal saham biasa atau nilai nominalnya sebesar 1.000 per saham, dengan dasar saham 2 miliar saham. Saham yang dipunyai oleh Toyota tadi ada 2 miliar. Lalu yang telah disebarkan yaitu sekitar 800 juta. Jadi dapat disimpulkan bahwa pengelolaan keuangan PT Toyota sangat baik sehingga banyaknya investor lain mengambil atau membeli saham dari PT Toyota tersebut. Oke, sekian dari saya.
Sekian presentasi dari kelompok 5. Untuk pertanyaan dan tanggapan akan dilakukan di Vkelas. Saya selaku perwakilan dari kelompok 5 memohon maaf bila ada kesalahan dan saya mohon ampun kepada Allah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.